warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Isa Mahendra dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Baik, kalimat efektif. Dalam setiap membuat karya tulis, tentunya harus bisa dimengerti oleh orang lain sebagai sang pembaca. Oleh karena itu, maka pentinglah menggunakan kalimat efektif dalam sebuah tulisan. Menurut C.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan oleh sang penulis dapat dipahami oleh sang pembaca. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang dibuat dapat dengan mudah dipahami oleh lawan bicara dan tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat efektif terdiri atas unsur S, P, O, dan K, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada beberapa ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama, memiliki unsur penting minimal subjek dan predikat. Yang kedua, sesuai aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis serta sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Yang keenam, menggunakan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif ada dua macam, yaitu yang pertama, kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan, karena mereka cenderung menggunakan majas. Adapun syarat-syarat yang membuat sebuah kalimat disebut sebagai kalimat efektif yaitu yang pertama, kelogisan. Yang dimaksud di sini adalah kalimat yang digunakan harus jelas, entah itu kalimat aktif, kalimat pasif, induk kalimat, anak kalimat, serta unsur-unsur dalam kalimat tersebut. Yang kedua, keparalelan, yaitu pola atau susunan kata yang dipakai sama derajatnya. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua juga menggunakan nomina. Yang ketiga, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Yang keempat, kehematan. Menghilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamaan kata pada kata jamak. Syarat yang kelima, ketepatan pilihan kata yang digunakan harus tepat. Syarat yang keenam, kecermatan, cermat tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna ganda. Syarat yang ketujuh, kepaduan, informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Syarat yang kedelapan, kesejajaran, penggunaan bentuk-bentuk sama dengan kata-kata yang paralel agar terlihat rapi, bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat. Kesembilan, keharmonisan, kalimat yang dibuat harus sesuai antara pola pikir dan struktur bahasa. Terdapat beberapa macam penerapan kalimat efektif, yaitu yang pertama, kalimat efektif dan penggunaan IYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Baik, itulah materi mengenai kalimat efektif yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.